warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Anggraeni, pemilik usaha Basreng Ambuing dari Desa Bumiwangi. Alhamdulillah, setelah ada pelatihan UMKM yang berada di RT kurang mengerti dan kurang paham, akhirnya bisa memahami apa itu untung dan hasil dari pelatihan. Teman-teman pelaku usaha dimanapun berada, ayo ngurus legal, terutama Bumiwangi, usaha saya adalah PMP Mayang. Dengan adanya pelatihan NIB ini membuat saya lebih percaya diri untuk mengembangkan lagi usaha saya. Ayeuna cara saya Ibu Egi milih kopi kunaon, Bu? Kopi semanis Ibu Feby. Terima kasih ya telah dapat basreng juga. Tepuk tangan dulu buat Ibu depan. Kenapa saya milih 3 barang ini? Kita ibaratkan tiga barang ini atau adalah 3 tipe pengusaha, Bu. Saya sepakat kita semua di sini punya usaha. Saya sepakat kita sebut di sini pengusaha ya. Jangan jadi pelaku UKM level Pak. Pengusaha gitunya harus bangga dengan usaha kita. Jadi kita sebut di sini Bapak Ibu pengusaha. 3 barang ini kita anggap sebagai 3 tipe pelaku usaha. Yang pertama wortel, telur sama kopi. Sekarang ada satu ujian atau satu cobaan atau masalah, yaitu air panas. Panas ketemu dengan wortel, apa yang terjadi? Ibu-ibu pami wortel dikukus atau diberebus kumaha? Jantan kumaha? Jantan lerusnya punya. Ayeuna pami endog pami atas makan rapuhnya, Bu. Serapuh perasaan saya. Rapuh gampang pupus, direbus mah atau api dikukus kan jantan kuat jagonya. Nah, ayeuna pami kopi. Diseduh jantan minuman. Nah, enak kiri ibaratkan seperti ini, Bu. 3 tipe pengusaha ketika kita menghadapi ujian atau cobaan, kita anggap air panas itu ujian ya, Bu. Ketika misalkan sekarang ada musim Covid ya, Bu, ada pengusaha yang udah sukses ketika ditimpa masalah Covid akhirnya bangkrut. barangnya atau produknya yang ternama itu mahal, apalagi kalau endorse lumayan mahal. Nah itu jadi intinya branding. Itu sih Bang Adip itu rumah di Bojong Soang di belakang Kerasmat Buah Batu atau Tiga Nitri. Anak udah 4, istri 1, alhamdulillah. Nambah dong. Enggak. Anak perempuan semua. Mungkin cerita sedikit, istri yang sekarang itu saya mantan pacar dulu 10 tahun saya tinggalin. Saya dari 2007 sampai 2017, nggak apa cerita sedikit ya. Saya sudah nikah, dapat 1 anak, akhirnya saya takut. Banyak teman-teman yang ngasih, Bu, punten, banyak yang Kasih apa, Bang? Hah? Kasih apa? Jelasin atuh.
ngasih kalau misalnya ke kafe atau apa gitu. Nah saya nggak mau karena kapasitinya hukum karma pasti berlaku. Makanya dan saya mencari yang sekarang ini eh, karena anak perempuan saya tidak ngerti tentang nanti dia punten kalau datang bulan atau apa saya tidak bisa menjelaskan gitu. Terus agama juga akhirnya saya memberanikan diri untuk yuk kita nikah, padahal dulu keluarganya ngajak nikah saya tolak. Akhirnya alhamdulillah itu tadi karena saya yakin akhirnya mau. Alhamdulillah eh, benar kata cerita di Al-Quran itu adalah tulang rusuk saya yang hilang. Benar ya Bu ya? Iya. Makanya kalau kata teteh tadi dua, aduh sama aja karena apa ya? Janganlah karena anak saya juga perempuan semuanya sama. Nah sama juga jalankan usaha sama kayak tadi kata TPB kita harus AADC tadi, tapi kalau dalam rumah tangga AADC yang satu aja itu aja. Nah kalau kegiatan sehari-hari saya Garda Transbumi itu bentukan dari Kementerian Koperasi UMKM Pak Tetet itu dari 2021 nyambung lagi 2022 kita SK-nya jadi wajib enggak karena di Garda Transbumi 2022 ada kuliah lagi Bu, kuliah di UNWIP di Tanjung Sari S2 Agribisnis. Pengennya sih jadi dosen karena dosen itu apa ya memberikan manfaat. Dan kalau kita dapat ilmu disebarkan nanti pasti bakalan ditanya ya amal amal anak soleha sama ilmu sholat ya. Kalau anak pasti ya tergantung lingkungan, gimana lingkungan. 20 kita kebanyakan yang dapat itu Bu ya 2,4 juta. Nah itu di 2021 itu diterapkan bantuannya setengah karena kegedean karena nggak dapat 1,2 tapi harus pakai NIB. Nah di 2022 ini insya Allah pasti ada lagi, makanya syaratnya NIB. NIB itu adalah nomor induk berusaha. Nah kan kalau misalnya kemarin yang abal-abal bikin SKU atau bikin NIB kumaha ininya tenang aja, pemerintah nggak bodoh. Itu bukan orang yang di blacklist Bu, tapi nomor nicknya KTP bakalan di blacklist seumur hidup. Itu kan dia ada kakak ya. Nah keluarga yang di kakak sama anaknya juga kena. Jadi 2 generasi. Jadi kalau memang enggak pasti cuma ada 800 atau 1000 yang benar. Banyak Bu yang Pak yang untuk mengharapkan bantuan dapat UMKM bedas itu ngabal-ngabal. Yang bikin NIB ngabal-ngabal juga ada. Suatu saat pasti bakalan kita datangin gitu. Pasti. Nah itu NIB itu nomor induk berusaha sama seperti dengan KTP-nya pelaku usaha itu wajib dimiliki setiap pelaku usaha apapun itu usahanya, walaupun jualan bala-bala atau reseller
itu ada KBLI-nya. Punten di KBB Kabupaten Bandung Barat PSK aja ada NIB. Iya, benar teman saya. Ada memang. Ada KBLI-nya. Saya aja diceritain. Ada. Nah, masa ibu-ibu yang benar-benar usahanya ada nggak punya NIB? Nah, itu. NIB itu manfaatnya satu, legalitas, kita diakui sama negara, sama seperti KTP. SKU sekarang tidak berlaku lagi, penggantinya NIB, nomor induk berusaha. Yang kedua, kalau ada pelatihan dari pemerintah baik pusat maupun daerah, biasanya yang dikurasi adalah yang memiliki NIB. Kalau yang nggak punya NIB, ya punten, nggak boleh ikut. Kemarin saya dapat cerita dari Ketua Kecamatan UMKM Arjasari, ada salah satu kepala desa membanggakan Sakraf. Dia mau ikutan acara Kemenkraf yang nasional. Ditanya, udah punya NIB belum? Nggak jadi. Nah, itu. Dan kebetulan di Kecamatan Ciparai itu kemarin sudah ada 10 orang untuk ikutin kegiatan ekspor di Kabupaten Bandung. Nggak tahu tuh siapa aja. Nah, itu salah satunya harus ada NIB, nomor induk berusaha. Terus itu yang kurasi. Terus kalau SKU itu kan daftarnya cuma sampai desa atau kecamatan ya Bu ya. Nggak mungkin kan SKU nyampenya yang tadi 4.000 tadi dibilang Pak Sandi, nggak mungkin nyampe ke kementerian. Kementerian datanya mana? Apakah orang desa atau kecamatan menyampaikan kementerian ke siapa? Kan nggak mungkin. Nah, kalau NIB udah punya ada kementerian, itu bisa ditarik datanya. Oh, desa Bumuwangi punya segini. Kemungkinan kalau misalnya Pak Camatnya atau Kadesnya, oh kita punya desa kecamatan Ciparai punya 5.000, nanti dicek benar nggak 5.000? Iya ada, oh berarti benar. Nah itu. Terus yang utamanya NIB itu salah satu syarat pengganti SKU untuk pendapatan akses permodalan. Yang utama sekarang itu BRI. BRI sudah bisa menerima NIB. Kalau di sini BRI-nya belum bisa menerima NIB, catat BRI mana, nanti kita laporkan langsung ke kementerian, ke Pak Erik. Karena Pak Erik sudah bilang sendiri, SKU sudah tidak berlaku lagi di BRI. Gantinya NIB, nomor induk berusaha. Dan itu NIB itu bisa dipakai untuk kur tanpa jaminan sampai 100 juta. Tanpa jaminan 100 juta. Di desa saya pedagang kue donat dapat 50 juta tanpa jaminan. Iya, bisa. Cuma atur nuhun Bang. Ya nggak apa-apa saya bilang. Yang penting mah saya mah bukan Bu, emang saya nggak mau nerima gitu. Karena itu kan utang ya, harus dibayar. Kalau ngasih ke saya kan udah berapa itu. Saya mah emang nggak mau. Ada juga penjaga sekolah di SD anak saya dapat 1,2. Dia mau ngasih Bang, ini ngasih ini. Oh saya bilang kalau kamu ngasih, saya blok kamu, saya nggak kenal kamu lagi. Penting uangnya manfaatin buat usaha benar-benar. Karena kalau yang dari kementerian itu hibah Bu ya, bedain hibah sama pinjaman. Kalau pinjaman itu pasti dikembalikan. Kalau hibah harus benar-benar tidak dikembalikan, tapi suatu saat bakalan dicek, pasti akan datang. Gitu. Nah itu Bank BRI bisa. Kita kemarin di Indramayu, salah satu pelaku usaha kita ditolak menggunakan NIB. Langsung laporan di grup, kita langsung ke CC ke kementerian. Jadi kalau ada apa-apa, share aja, nanti ngomong sama TPB nanti sampaikan saya, desa mana.
Nah, NIB itu bervariasi. Ada yang sebenarnya NIB itu gratis, bisa dibikin sama ibu-ibu sama bapak-bapak semuanya. Tapi tadi saya baru dapat cerita dari istri di Cikalongetan bikin NIB 2,5 juta. Asli ada. Di sini juga ada, di Kecamatan Ciparek kemarin 1 juta. Ada yang 2 juta di kota. Jadi sebenarnya gratis, ada di oss.go.id. oss.go.id itu dari Kementerian Investasi atau BKPM. Nah, NIB itu dibuatnya secara online, tapi hati-hati kalau sudah registrasi, emailnya sudah terregistrasi, ternyata emailnya tidak aktif di handphone, itu harus laporan. Itu makanya email yang saya gunakan itu nanti email kita Garda Kelas Bumi. Jadi ada dua, ada WA, ada email. WA-nya jangan diganti ya Pak, Bu. Karena kejadian di Kelurahan Kecamatan Cibenying Kaler di Kota Bandung itu kasih ekbangnya nanyain apa yang bantuan kemarin verifikasi ke UMKM-nya, PA-nya diganti, jadi namanya dihapuskan, tidak dapat, uangnya dikembalikan ke negara. Nah itu, jadi WA sama email, nanti emailnya email dari kita, WA-nya jangan diganti. Jadi kalau misalnya hilang, rusak, cepat lapor, cepat urus. Karena satu NIB, satu NIK, satu WA, satu email. Tidak bisa pinjem-pinjeman. Misal kalau suami istri mau pinjeman, mah, pak pinjam emailnya, nggak bisa. Wajib punya email sendiri. Gitu. Atau punya WA sendiri. Gitu. Kalau di rumahnya ada 5 orang yang sudah punya KTP, maka bisa 5-5. Di di ini dekat Samsat, dekat Polda itu ada kelurahan, semuanya bikin, ibu bapaknya, menantunya, anaknya, semuanya bikin. Nah itulah NIB. NIB ini berlakunya seumur hidup sampai ditetapkan atau keluarnya akta kematian, otomatis mati gitu ya. Jadi tidak perlu perpanjangan lagi seperti SKU, tidak perlu lagi repot-repot harus perpanjangan bolak-balik, enggak. Jadi sudah terbit hari ini berlaku sampai seumur hidup, sampai dapat surat kematian, akte kematian ya. Nah, gitu. Syarat NIB yaitu tadi KTP, nomor WA, emailnya nanti dari kita, dari saya. Kalau nggak punya email juga nggak apa-apa. Terus data-data usaha, data-data usahanya nama toko atau nama brand, misal pempek mayang, basreng ambui, seperti itu. Misal ibu-ibu KTP-nya, oh saya KTP-nya Arjasari atau desa lain, tapi usahanya di sini, nggak apa-apa. Banyak kok. Saya melayani juga dari Sabang sampai Merauke. Pelaku usaha saya juga ada yang grup saya dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Papua, dari NTT, NTB juga ada. Saya bantu buatin. Karena di Indonesia Timur itu minim banget atau masalah yang begini itu jarang ada, itu makanya saya bantu. Satu NIB itu bisa untuk 10 jenis macam usaha. Misal tadi ibu jualan baju, terus karena COVID jualan kuliner, nanti mau mengembangkan lagi misalnya jualan sayuran, boleh. Bisa, nggak apa-apa. Kan ada alamat KTP sama alamat usaha, gitu. Iya, nggak apa-apa.
Boleh, boleh. Iya. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau saya kan saya jualannya di pasar-pasar, di pasar sini, pasar tumpah. Berarti itu perdagang keliling tidak tetap ada. Jadi semuanya. Nah, di sini OSS namanya OSS RBA, namanya risk based approach, itu berbasis resiko. Jadi misal kalau ibu-ibu punya warung di rumah, terus ada jualan gas atau jualan SPBU mini, itu jangan dimasukkan, itu menengah tinggi. Nanti pas didatangi sama orang dinas, ditanyain benar, ditanyain pertamanya legalitas, terus NIB terutama, terus tata letak, terus nanti ada pelatihan ini pelatihan itu, mendingan nggak usah yang itu dimasukin. Jadi warungnya aja dimasukin. Iya, tapi kan ada jualan gas, jangan jualan gas ini di sini. Warung aja, namanya warungan kelontong atau warungan sembako. Bisa 2 KBLI. AHS apa Bu? Ada beberapa KBLI, namanya KBLI itu klasifikasi baku lapangan Indonesia atau bidang usaha, itu tidak bisa ke perorangan, jadi wajib ke badan hukum. Seperti kemarin di Banjaran dia fitness, terus PAUD, terus LKP, lembaga kursus, itu tidak bisa, dia itu harus berbadan hukum. Jadi tidak bisa LKP itu didirikan perseorangan. Nah, nggak bisa PAUD atau TK itu didirikan sama perseorangan, tidak bisa, mustahil. Itu pasti badan hukum. Nah, yang di sini saya ajarkan hanya ke perseorangan. Kalau yang badan hukum, CP, PT, yayasan atau koperasi, itu syarat-syaratnya banyak, terutama harus ada akta notaris, ada AHU, ada NPWP. Oh ya, NPWP untuk perorangan tidak wajib, ya, tidak wajib. Jadi ibu jangan takut, NPWP tidak wajib. Gak punya NPWP, gak apa-apa. Gak punya email juga gak apa-apa. Nanti emailnya dari saya. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Anggraeni, pemilik usaha Basreng Ambuing dari Desa Bumiwangi. Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan pelatihan atau sosialisasi pembuatan NIB, nomor induk berusaha bagi para pelaku UKM dari mengembangkan usaha lebih maju lagi. Tetap semangat dalam berusaha, tingkatkan kreativitasnya, dan semoga kita bisa berkolaborasi dengan baik untuk menciptakan pelaku usaha yang juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pelaku usaha dimanapun berada, ayo ngurus legalis, terutama NIB, agar produk-produk teman pelaku usaha dimanapun berada itu bisa naik kelas, UMKM berjaya di Indonesia. Urus NIB, jangan pernah takut untuk ngurus NIB. Hubungin desa atau kecamatan Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi dari Bumiwangi. Usaha saya adalah PMP Mayang. Dengan adanya pelatihan NIB ini membuat saya lebih percaya diri untuk mengembangkan lagi usaha saya. Kedepannya saya berharap mudah-mudahan Bumiwangi lebih banyak lagi memberikan pelatihan-pelatihan
untuk para UMKM di Bumiwangi khususnya, agar kita bisa mampu bersaing dengan yang luar-luar, dengan produk-produk luar walaupun dari daerah, tapi kita bisa berjuang dengan yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah ada pelatihan UMKM yang berada di RT 4 RW 21, masyarakat sangat berantusias dan bisa berpikir cerdas ketika mendapatkan informasi tentang seputar UMKM, karena dengan adanya pelatihan UMKM, asalnya kurang mengerti dan kurang paham, akhirnya bisa memahami apa itu untung dan hasil dari pelatihan UMKM tersebut. Tapi alhamdulillah, barusan para anggota yang saya juga sebagai anggota pelaku UMKM di daerah Bumiwangi merasa tenang, merasa menjadi cerdas ketika udah ada pemaparan dari pihak-pihak narasumber, yaitu Bang Adit sama Pak Sandi sebagai pengurus dari pelatihan ini, Bu Febi juga. Jadi terinspirasi bagi pelaku-pelaku UMKM yang ada di Bumiwangi, menjadi terinspirasi dan bisa bercerdas. Ternyata banyak peluang-peluang yang bisa didapatkan asalnya dari, misalkan contoh, kita omset 1 juta per bulan. Ketika saya sudah melaksanakan pelatihan UMKM ini, karena kita ada support dari narasumber, bisa menjadi lebih 3 kali lipat dari apa yang dihasilkan per bulan. Jadi terima kasih kepada Bapak Sandi dan Bang Adit yang telah memberikan dan mengutarakan pemaparan tentang seputaran UMKM. Terima kasih, sangat saya terbantu dan sangat paham. Semoga pengurusan NIB, nomor induk perusahaan bagi penggiat-penggiat, cepat terjalin. Mungkin saran dan ucapan terima kasih pada pengurus pelatihan ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.